Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana dasar dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Seperti yang kita tahu bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif ini sangat penting untuk penunjang dari pembelajaran matematika untuk materi-materi selanjutnya. Oke, langsung saja. Di sini saya ada menuliskan beberapa Di sini saya menuliskan garis bilangan dan kita akan coba menghitung bagaimana menuliskan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah angka pertama yaitu titiknya ya. Angka pertama sebagai titik. Jadi angka pertama ini sebagai titik. Kemudian berikutnya adalah operator. Operator nanti kita akan pakai operator penjumlahan dan pengurangan. Jadi seperti yang kita tahu, kalau dia misalkan operatornya penjumlahan arahnya ke kanan, kalau dia operatornya pengurangan maka arahnya ke kiri ya. Kemudian angka berikutnya sebagai penentu. Penentu nanti tergantung angka berikutnya ini bilangannya apakah positif atau negatif. Yang perlu diketahui adalah jika angka berikutnya adalah bilangan positif, maka dia mengikuti operatornya. Kalau misalkan angka setelahnya ini adalah angka positif, dia mengikuti operatornya. Kalau misalkan di sini positif 2 misalkan, maka dia mengikuti operatornya ke kanan. Kalau misalkan ini ditambah, maka ke kanan 2. Kalau misalkan di sini negatif 2, kalau misalkan di sini positif 2 kemudian di sini dikurang, maka kalau misalkan dikurang dia mengikuti ke kiri sejauh 2. Sebaliknya, kalau misalkan di angka setelahnya itu adalah angka negatif, maka dia menjadi lawan arah dari operator sebelumnya. Misalkan di sini nanti dimasukkan negatif 2. Maka yang seharusnya positif ke kanan, maka dia akan berlawanan ke arah kiri. Kalau misalkan di sini negatif, di sini dikurang, kemudian di sini negatif 2, yang harusnya ke kiri, maka dia akan lawan ke arah kanan. Seperti itu ya. Saya ulang, kalau misalkan ini positif, maka kalau misalkan dia negatif 2, yang harusnya positif ke arah kanan karena dia sifatnya adalah negatif, yang kita tahu bahwa negatif adalah lawan dari positif, maka negatifnya itu yang harusnya ke kanan, maka dia ke kiri. Nah, sekarang kalau misalkan dia negatif, kalau misalkan dia dikurang minus 2, yang kita tahu bahwa minus 2 adalah negatif, lawan dari negatif yang seharusnya dia ke kiri, maka dia menjadi kanan. Oke, kita langsung saja. Sebagai contoh misalkan saya rasa kalau untuk 2 ditambah 3 kita sudah tahu bahwa misalkan ini 2, karena ini positif, maka 3 langkah ini mengikuti operator sebelumnya, berarti ke kanan 1, 2, 3, hasilnya adalah 5. Misalkan di sini minus 2 ditambah 3. Minus 2 ditambah 3, ingat tadi yang sebelah kiri adalah titik, kita lihat titiknya berada di minus 2. Ditambah 3, ini angkanya adalah positif, maka dia ke kanan, dan ini juga positif mengikuti operator sebelumnya. 1, 2, 3, hasilnya adalah 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk pengurangan. Misalkan di sini ada 2 dikurang misalkan 3. Kita lihat titiknya berada di 2, kemudian operatornya dikurang itu kita tahu operatornya ke kiri. Karena 3 ini positif, dia mengikuti operatornya, berarti ke kiri sebanyak 3, 1, 2, 3, hasilnya adalah minus 1. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, kalau misalkan di sini minus 1 dikurang 2, titiknya adalah minus 1. Di sini dikurang itu operatornya ke kiri, karena setelahnya adalah positif, dia mengikuti operatornya, berarti ke kiri 2, 1, 2, berarti minus 1 dikurang 2 sama dengan minus 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana dengan nilai setelahnya adalah angka negatif? Misalkan 1 ditambah negatif 3. Perhatikan tadi penjelasan yang pertama, 1 itu titik 1, kemudian ditambah itu ke kanan.
Karena nilai setelahnya adalah negatif, maka langkahnya bukan ke kanan tapi lawan dari operatornya. Yang harusnya ke kanan berarti jadi ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Hasilnya adalah minus 2. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan di sini minus 1 ditambah minus 2. Berarti minus 1 titiknya adalah di minus 1, kemudian ditambah harusnya ke kanan karena negatif, maka dia lawan dari operatornya sehingga berubah menjadi ke kiri sebanyak 2. 1, 2, hasilnya adalah minus 3. Seperti itu. Kita lanjut lagi contoh berikutnya. Misalkan ada angka 2, misalkan dikurang dengan minus 1. 2 itu titik, kita tahu 2 itu titik di titik 2, kemudian dikurang itu angkanya ke kiri, tapi karena angkanya ini negatif, maka dia lawan dari operatornya sehingga harusnya ke kiri, jadinya ke kanan. Berarti kanan sejauh 1, hasilnya adalah 3. Satu lagi, kalau misalkan di sini minus 1, kemudian di sini dikurang dengan minus 2. Minus 1 itu adalah titiknya 1, kemudian negatif itu harusnya ke kiri. Karena di sini bilangan setelahnya adalah negatif, maka dia lawan dari operatornya sejak ke kanan sejauh 2. 1, 2, hasilnya adalah 1. Seperti ini konsepnya. Sehingga penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan bulat positif dan negatif seperti ini. Oke, sehingga dari sini, dari konsep ini kita bisa memperoleh rumusan yang bisa kita tanamkan di masing-masing pada diri kita, bahwa setiap operator untuk penjumlahan yang sebelah kanannya itu ada misalkan negatif setelahnya, maka ini selalu berubah menjadi negatif. Ya. Jadi kalau misalkan angkanya pun misalkan saya buat besar, ini tadi kan pakai garis bilangan ya, minus 3 misalkan. Berarti tadi kan kita tahu bahwa 3 itu ke kiri, ini jadi lawan sehingga jadinya adalah positif. 3 sehingga berubah menjadi berapa? 103. Kalau saya rubah lagi besar angkanya, misalkan 13, minus 13, misalkan ditambah minus 12, seperti yang kita tahu titiknya ada di 13, kemudian ditambah, kemudian minus ini kemana tadi? Ke kiri ya, harusnya ke kanan jadi ke kiri, berarti apa? Dikurang kan? Dikurang ke kiri. Kalau 13 ke kiri dikurang berarti negatifnya bertambah. Jadi seperti yang tadi kita contoh, kalau misalkan dia minus 1 kemudian dikurang, berarti karena dia ke kiri, kira-kira dari minus 1 ke minus 3 ini dia negatifnya bertambah atau berkurang? Jelas bertambah ya. Karena dia bertambah, maka ini sama konsepnya. Walaupun angkanya mau seperti apapun, sehingga kalau misalkan di sini minus 13 ditambah minus 12, artinya angka negatifnya ini bertambah. Jadi 13 ditambah 12 hasilnya 25, tapi nilainya adalah negatif, seperti itu. Satu contoh lagi terakhir, 40 misalkan saya kurang dengan minus 12 misalkan. Kita tahu bahwa negatif ketemu negatif tadi hasilnya adalah positif. Berarti 40 ditambah 12 itu hasilnya adalah 50. Oke, demikian untuk materi yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.